Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tugas UTS yang telah kami buat. Di sini kita membuat Ulbi Futsal Turnamen Registration Application dan anggota saya di sini ada Reski Gita Aulia, ada Muhammad Haitsam, ada Afifah Naufal, ada Muhammad Adi, ada Safana Zahra. Oke, masuk untuk di latar belakang, aplikasi pendaftaran turnamen futsal Ulbi dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran tim untuk turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Ulbi. Perangkat lunak ini bertujuan untuk merampingkan proses pendaftaran, memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan tim mereka dengan mudah, mengelola data pemain, dan melakukan pembayaran. Produk ini meningkatkan penyelenggaraan acara dengan mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan kesalahan pendaftaran, dan menyediakan metode yang lebih efisien untuk memanajemen turnamen. Ini selaras dengan strategi Ulbi untuk modernisasi dan mempromosikan acara olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reski Gita. Oke, di sini ada deskripsi produk yang dimana aplikasi Ulbi Futsal Tournament Registration Application adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran turnamen futsal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan tim mereka, memasukkan data pemain, melakukan pembayaran, dan melihat jadwal pertandingan secara real-time. Kemudian ada fungsi produk. Yang pertama ada memungkinkan pendaftaran tim futsal secara online. Kedua, mengelola data pemain dan tim. Ketiga, memfasilitasi proses pembayaran registrasi. Terus yang keempat ada penampilan jadwal dan hasil pertandingan secara otomatis. Kemudian di sini ada lingkungan operasi. Aplikasi ini dirancang untuk beroperasi pada platform desktop dan laptop. Kemudian di browsernya untuk Chrome, Edge, dan Safari. Lalu di sini ada pengelolaan karakteristik pengguna yang dimana kategori pengguna, admin, tugasnya itu untuk mengelola data turnamen, hak akses ke aplikasinya itu full akses, dan kemampuan yang harus dimiliki admin adalah memahami pengelolaan data. Kemudian di kategori penggunaan tim atau manajer tim itu tugasnya mendaftarkan tim dan pembayaran. Kemudian hak akses ke aplikasinya ada limited access, dan kemampuan yang harus dimiliki tim atau manajer tim adalah pemahaman dasar aplikasi. Kemudian kategori pengguna penonton tugasnya untuk melihat jadwal dan hasil. Hak akses aplikasinya adalah read only access, dan kemampuan yang harus dimiliki penonton adalah tidak diperlukan keahlian khusus. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan batasan desain dan implementasi. Aplikasi ini menggunakan JavaScript untuk front end-nya dan PHP-nya untuk back end. Kemudian database yang digunakan adalah MongoDB atau MySQL. Kemudian sistem pembayaran dengan melalui transfer bank atau platform e-wallet populer seperti ShopeePay, GoPay, dan Dana. Kemudian paduan pengguna atau user manualnya berisi paduan penggunaan aplikasi untuk pengguna yang berisi langkah-langkah detail seperti mendaftar, menambahkan tim, melakukan pembayaran, hingga melihat jadwal pertandingan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Adi. Baik, saya akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal. Jadi memiliki beberapa poin seperti desain antarmuka pengguna. Jadi tampilan utama berisi menu navigasi sederhana, beranda dalam daftar tim, jadwal pembayaran, formulir pendaftaran berisi input untuk data tim, seperti nama tim, anggota tim, kontak, dan kategori. Lalu dashboard admin untuk melihat dan mengelola daftar
data pendaftaran. Lalu selanjutnya ada standar GUI untuk mengikuti prinsip desain material desain, lalu konsistensi penggunaan tombol atau warna dan layout. Lanjut contoh elemen antarmuka. Di dalam elemen antarmuka jadi memiliki tombol aksi, daftar, kirim, lihat, dan jadwal. Lanjut hardware interface memiliki beberapa poin seperti aplikasi dapat diakses menggunakan perangkat seperti smartphone, Android atau iOS dengan spesifikasi minimum RAM 4 GB. Lalu desktop atau laptop dengan browser modern, tablet dengan ukuran layar minimal 7 inci. Lalu perangkat keras server minimum CPU quad core RAM 8 GB dan kapasitas penyimpanan 500 GB. Lanjut software interface. Jadi di sini saya memiliki 3 poin seperti database, API, sistem operasi. Dalam database, jadi kami memiliki MongoDB untuk menyimpan data pengguna tim dan jadwal. Lalu API untuk Payment Gateway API untuk integrasi pembayaran REST, API untuk sinkronisasi data tim dan jadwal. Lanjut sistem operasi server Linux, Ubuntu 2004, klien semua sistem operasi dengan browser modern. Lalu selanjutnya ada communication interface. Saya memiliki 3 poin untuk seperti protokol komunikasi seperti HTTPS untuk keamanan data, lalu standar komunikasi menggunakan JSON sebagai format pertukaran data, ekspresi data menggunakan TLS 1.3. Lalu komponen keamanan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk admin. Validasi token untuk setiap permintaan API. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Haicam. Kita. Di sini terdapat fungsional requirement untuk pendaftaran tim online. Penjelasannya, pengguna dapat mendaftarkan tim mereka secara online melalui aplikasi. Kemudian pengelolaan data tim untuk admin dapat meninjau, mengedit, dan menyetujui tim yang terdaftar. Kemudian pembayaran biaya pendaftaran, sistem menyediakan integrasi dengan payment gateway untuk pembayaran online. Kemudian ada notifikasi pembayaran, sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna setelah pembayaran berhasil. Lalu penjadwalan pertandingan, admin dapat membuat data dan mengelola jadwal pertandingan melalui dashboard. Kemudian tampilan jadwal dan hasil pertandingan, pengguna dapat melihat jadwal dan hasil pertandingan melalui aplikasi. Lalu sistem login dan registrasi pengguna, sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan login menggunakan email. Lalu autentifikasi 2 faktor untuk admin, pencairan dan filter data tim, lalu laporan statistik turnamen. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flow map. Yang pertama dimulai di mana proses pendaftaran dimulai, lalu peserta mengisi formulir pendaftaran dengan data yang diperlukan, misalnya nama tim, anggota tim, kontak, dan lainnya. Lalu panitia memeriksa apakah data yang diisi dalam formulir sudah lengkap. Jika sudah lengkap, proses berlanjut ke tahap validasi data. Namun jika tidak lengkap, peserta diarahkan untuk melengkapi data. Lalu setelah panitia melakukan validasi data untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan, contohnya nama tim, unik, dan jumlah anggota sesuai dengan aturan, dan lain-lain. Setelah
validasi data. Jika data valid, proses dilanjutkan dengan tahap pembayaran pendaftaran. Jika tidak valid, peserta diminta memperbaiki data. Lalu peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke rekening panitia yang telah ditentukan. Peserta juga harus menyerahkan bukti pembayaran yang untuk diverifikasi. Jika pembayaran sukses, panitia mengkonfirmasi pendaftaran berhasil dan peserta terdaftar resmi. Namun jika pembayaran gagal, peserta diarahkan untuk mengulangi pembayaran. Setelah peserta mendapatkan konfirmasi dari panitia bahwa pendaftaran telah selesai, maka proses pendaftaran selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haitsam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian data flow diagram dari judul kelompok kami. Di sini ada gambar struktur data flow diagramnya. Yang pertama ada user team atau proses ke-1. Dia melakukan proses data pendaftaran ke proses kedua atau will be futsal Tournament Registration App. Lalu si proses kedua ini melakukan proses data pendaftaran ke si admin dan melakukan proses status pembayaran juga ke si payment gateway. Lalu si admin ini juga melakukan proses kembali ke proses 2 yaitu hasil validasi, dan si payment gateway-nya juga melakukan proses ke si proses 2 yaitu status pembayaran. Nah, dari proses kedua ini melakukan proses status pendaftaran ke si proses 1. Nah, lalu di sini ada deskripsi dari DFD yang tadi. Yang pertama, 1, user atau tim. Mengirimkan data pendaftaran seperti informasi tim, nama anggota, dan bukti pembayaran ke aplikasi. Menerima status pendaftaran dari aplikasi yang mencakup informasi apakah pendaftaran berhasil atau masih memerlukan tindakan lanjutan. Yang kedua yaitu Ulbi Futsal Tournament Registration App atau proses utamanya. Sistem ini menjadi pusat pemrosesan alur pendaftaran mengelola data dari user atau tim dan meneruskannya ke admin untuk validasi, mengirim permintaan pembayaran ke payment gateway, dan menerima status pembayaran mengembalikan hasil akhir pendaftaran ke user atau tim. Lalu ketiga ada admin atau entitasnya, yaitu pertama menerima data pendaftaran dari sistem untuk divalidasi, mengirim hasil validasi ke sistem seperti kasus kelengkapan data atau kebutuhan perbaikan. Lalu yang keempat yaitu payment gateway atau entitas. Nah, payment gateway ini untuk menerima permintaan pembayaran dari sistem, lalu memberikan status pembayaran ke sistem untuk diteruskan ke user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Savana. Lalu setelah itu akan dijelaskan oleh Haitsam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram BRD yang saya buat. Di sini ada entitas tim, pemain, turnamen, pembayaran, dan admin. Nah, si admin ini tugasnya cuma untuk melakukan validasi pada diri pembayaran tim. Nah, di sini ada relasi antar entitas dengan tim dan pemain itu kan one to many. Jadi kayak misalkan one to many itu setiap tim itu dimiliki oleh banyak pemain dan pemain lain itu memiliki tim. Terus ada relasi yang kedua, tim sama pembayaran one to one. Tim itu diwajibkan melakukan pendaftaran untuk memastikan keikutsertaan mereka dalam turnamen. Kenapa one to one? Karena sifatnya itu tidak bisa ditransfer juga. Untuk pembayaran itu kan tiap tim beda-beda juga. Nah, yang ketiga ada admin dan tim. Nah, si admin itu bertugas memastikan bahwa data tim yang didaftarkan lengkap dan memenuhi semua persyaratan yang telah diberikan. Yang keempat ada turnamen dan tim Manage One. Turnamen futsal akan diikuti oleh beberapa tim yang sudah berhasil terdaftar dan memenuhi semua syarat. Nah, berikutnya ini kan ada kamus data yang sesuai dari kamus IRD yang saya buat. Nah, di sini dia ada entitas tim seperti nama atributnya, ada ID tim, nama tim, kategori, dan sebagainya. Misalkan ID tim, tipe datanya integer. Nah, si ID tim itu apa sih? Identitas unik untuk sebuah tim, nama timnya, nama tim yang didaftarkan, dan seterusnya. Sampai ke turnamen.
Dia ada integer, varchar, misalkan jadwal itu kan date, berarti namanya apa? Tanggal suatu turnamen dilaksanakan kapan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau misalkan kurang lengkap dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.